Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hidayah, inayahnya kepada kita semuanya hingga kesempatan siang hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita nanti syafaat beliau di hari yaumil qiyamah nanti. Dan buat saudaraku semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dipermudah segala urusannya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini bisa kembali dengan saya, Pusaka atau Saraji, yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini ada beberapa pusaka yang saya review, pusaka yang tergolong baru saya dapatkan. Ada keris tindih Kiai Sanglat ya, sahabat-sahabatku. Pusaka temuan dari Sungai Aliran Bengawan Solo. Dia masih masih ada pasirnya, mungkin nggak bisa dihilangkan ya. Kalau dihilangkan mungkin akan jebol, akan bolong. Ini masih bawaannya. Terus ada mentuknya itu yang sebenarnya aslinya itu memang perunggu ya. Itu mentuknya ada mentuknya, masuknya perunggu. Terkait dapurnya sendiri di sini masuk Kiai Sanglat loh 13. Sanglat itu memang sejarahnya ada unsur dari Sunan Kalijogo sebenarnya. Entah itu bagaimana, kan berbagai versi mesti kan berbeda-beda. Ini pusaka dari dari lokasi penambang pasir. Warongkonya cuma tak kasih yang jelek saja ini, karena harus pesan lagi warongkonya, belum ada. Dapurnya sendiri keris Sanglat temuan sungai ya. Bentuknya juga bentuk asli. Perunggu ya bentuknya ini. Kayaknya sih asli. Ini kayaknya tidak tambahan ya. Memang aslinya itu perunggu sih katanya. Nah, ini masih terselimuti dengan pasir ya. Ini nggak bisa dihilangkan, cuma dihalusin saja. Nanti kalau dihilangkan ini mungkin ya kemungkinan ini akan bolong. Tapi sangat tergolong cukup wingit ya. Mungkin bisa digunakan untuk pusaka tindih. Kemungkinan ya sahabat-sahabatku. Ini belum warangan, kondisinya masih temuan. Nah, ini udah lama kata orangnya, dia udah 2 tahun ya megang ini katanya. Ini tak bawa, sebenarnya saya bawa dulu, belum tak maharkan. Belum tak mahari. Tapi yang jelas dimaharkan lah ketika nanti ada yang cocok dengan keris Sanglat tersebut. Ya, ini temuan masuknya ya. Wingit ya. Masuknya di era-era kalau nggak Kediri ya Singosari. Kalau di Warang ini kemungkinan ada pamornya. Kalau di Warang ini kan belum warangan masalahnya. Terus kalau di Warang ya mesti kan prosesnya agak sedikit lama, memakan waktu karena harus membersihkan karatnya. Ini loh, ini masih tebel ini karatnya. Tapi kan ini kalau pasirnya dihilangin takutnya kan bolong ya. Yang jelas ini dimaharkan sahabat-sahabatku, ketika nanti ada sahabat-sahabatku mencari keris Kiai Sanglat tersebut, jenisnya jenis temuan, nanti bisa dijapri di nomor kontak saya. Nanti di kolom deskripsi ada nomor kontak saya di situ. Nanti kalau kurang jelas nanti tak kirimin foto lebih detailnya, karena di sini kan mungkin agak sedikit silau. Ini saya di teras sambil santai, jam-jam segini longgar waktunya. Nanti kalau mendekati malam kan agak sedikit repot ya. Dapurnya sendiri Kiai Sanglat ya, cukup jelas sampai di sini ya. Tak ganti yang lain, masih ada beberapa jenis, ada 4-5 keris ini yang terbaru. Nah, ini termasuk tergolong baru saya dapatkan seperti ini ya kondisinya. Namanya juga barang temuan. Kalau suruh utuh sekali tidak, kemungkinan jarang-jarang ya. Kalau temuan itu suruh utuh sekali itu jarang banget ya, baru kalau utuh ya. Wingit sekali ini. Ini temuan. Tapi kalau ngomong energi lah, insya Allah masih agak lumayan lah. Kalau barang-barang temuan ini memang sangat cocok
sangat pas kalau digunakan untuk pusaka tinde. Ya cukup jelas sampai di sini ya. Terus ada lagi terkait dapurnya ini Yudogati ya. Ini sudah tak lab semalam ini Yudogati. Nah, kemungkinan terkait dengan pamornya masuk pamor junjung derajat. Yudogati itu masuk di era-era Koso ya, Madura Koso sepuh ya. Nah ini masuknya Madura Koso sepuh. Kalau tidak salah, menurut pandangan saya ini masuknya keris dapur Yudogati. Ya warangkone khas Madura ya. Ini beda dari yang temuan tadi. Warangkone cukup cantik menurut saya. Ini kondisinya belum marangan ya, masih apa ya, masih milik orang, jadi belum berani marangin saya. Nanti kalau marangin ya tenaga lagi. Ini estimasi masuk pamor junjung derajat. Insya Allah kalau sempat marang kita warangin, nanti tak review kembali. Ini kondisinya masih agak sedikit karat ya. Pamornya masuk junjung derajat ini. Cukup jelas ya, masuk junjung derajat. Ini terkait dengan maharnya sebenarnya sudah tak review ya, ketika saya lab ini mesti tak sampaikan terkait dengan maharnya. Dapurnya sendiri ya, Yudogati masuknya. Dapur yang memang sederhana, terus dapur yang tergolong langka juga, terus orang yang nyari juga banyak. Neng dapurnya jarang ada ya. Yudogati ya sahabat-sahabatku, dapurnya terkait dengan dapurnya Yudogati. Standar kerisnya ora gede ora cilik. Mahari ya standar. Masuk Madura Koso. Tapi ini Madura Kosone sepuh ya. Nah, ini kondisinya belum warangan. Estimasi juga pamornya junjung derajat. Ini belum warangan loh ya. Nanti kalau diwarangin kemungkinan kan jelas. Nanti tak review kembali. Yang jelas Yudogati tersebut dimaharkan ketika nanti ada yang cocok dengan keris Yudogati ini. Warangkone khas Madura ya. Ini dari lokasi, belum permakan waroko, belum marangi ya. Terus ada lagi ini yang cukup menarik dapurnya, ada dapur talang mas. Nah, talang mas itu cukup menarik lah menurut saya. Terus juga keris yang tergolong langka. Warangkone cukup cantik ya. Dengan gayaman Solo, kayunya kayu Timoho. Cakep ya, dengan warangkone juga sudah nyandang bagus ini. Ini estimasi kalau enggak Mojo Akhir ya, ada yang bilang Mojo Akhir, terus ada yang bilang Surakarta. Neng ya bisa masuk kalau Mojo Akhir ini. Gonjo Wilut. Talang mas ya rata-rata Gonjo Wilut talang mas itu. Dengan pamornya ini kalau tidak salah ini Brasuta. Ini juga warangannya warangan lama. Ya, talang emas, terus gonjonya Gonjo Wilut, terus ada sogokannya dari bawah sampai ujung ya. Mojo Akhir bisa jadi. Ini besinya agak kehijau-hijauan ya, besinya bisa jadi ngundang sedayu, tapi sedayu tidak. Besinya agak hitam kehijau-hijauan. Hurap kayak hurap loh ya sahabat-sahabatku. Dengan pamornya sendiri masuk pamor kayak Brasuta ya, Brasuta. Dia mirip dengan Mas Tiban kalau Brasuta tersebut. Warangkone juga nyandang bagus. Ya. Ini terbaru ini. Talang mas itu cukup jarang, jarang sekali nemu dapur talang mas tersebut. Langka ya, bisa kita bilang dapur yang memang sangat langka. Gonjonya Gonjo Wilut. Ini tidak mahal loh, tidak sampai 2 juta maharnya. Kalau orang di luar sana mesti lebih dari 2 juta. Karena apa? Karena dapurnya langka ya sahabat-sahabatku. Kalau di luar sana saya pastikan lebih dari 2 juta. Karena dapur sangat langka, tergolong langka. Kalau talang emas tersebut. Nah, ini ada sogoknya sampai ujung. Sepuh ya. Sepuh bukan nom-noman, bukan nom-noman, bukan STW. Yang ini maksudnya sepuh mata Mojopahit Akhir kayaknya sih. Besinya ke hitam, ke hijau-hijauan. Dapur talang emas yang jelas dimaharkan. Semoga nanti melalui video ini ketemu jodohnya. Nah, Neng kalau belum subscribe tolong di subscribe dulu ya sahabatku biar tidak ketinggalan ketika update pusaka terbaru. Dapur-dapur yang cukup langka, cukup unik, kita bisa sambil belajar bareng di sini ya. Talang mas ya dapurnya, talang mas, terus gonjonya Gonjo Wilut, ada sogokan sampai ya nggak nyampe ujung tapi sogokannya.
dengan pamornya sendiri berapa ya. Warongonnya cakep menarik ya, cukup jelas sampai di sini ya. Nanti sekiranya panjenengan ada serak atau cocok dengan pusaka tersebut, silakan bisa japri di nomor kontak saya, yang pada intinya di Maharno lah. Nah, Konjo Wilud ya, ini masih bawaannya semuanya ini punya temen ya sama Tosan Haji, cuma aku suka tak ambil lah gitu loh. Besinya hitam kehijau-hijauan ini. Tuwek ya, tuwek bukan nom-noman. Ini dapur yang tergolong langka lah menurut saya. Jarang nemu kalau dapur talang emas tersebut. Talang emas Yudogati itu termasuk dapur-dapur yang sangat jarang kita jumpai di kalangan Tosan Haji. Ya. Terus ya cukup sampai di sini. Ada lagi ini, ada tombak ya sahabat-sahabat semua, nanti ada yang cocok dengan keris talang emas tersebut. Cukup langka ya, jenengan nyari jarang ada. Terus ada tombak korowelang, ini terbaru juga ya. Warung ini enggak tanpa landian, ini mahal standar. Orang-orang neng masuknya lo 9 di sini. Estimasi masuk di era Mataram Senopaten. Warangannya warangan lama. Ya lumayan lah, lumayan standar lah. Lo 9 ya. Korowelang lo 9. Dapur yang tergolong gagah. Kalau korowelang itu memang banyak dicari. Terus korowelang itu pakemnya kalau tidak salah ada lo 9, terus ada lo 11, terus ada lo 13. Nah, di sini masuknya lo 9 ya sahabat-sahabat. Dengan pamornya masuk pedarian kebak. Ini baliknya seperti ini. Nah, ini dapatnya belum ada landian, tapi kalau aja dengan cocok atau minta landian tak carikan lah. Tapi ya membutuhkan waktu ya. Nah, korowelang lo 9, dapur yang tergolong banyak dicari ini korowelang. Karena korowelang itu kerisnya lo, dapurnya dapur lo ya, dapur tombak korowelang itu semua lo, ada lo 9, terus lo 11, terus lo 13. Ya cukup jelas ya. Nah, ini masih warangannya warangan lama di sini ya. Ini karat ya. Ini karat. Masuk pamor pedarian kebak di sini ya sahabat-sahabatku. Pamornya pedarian kebak. Ya cukup jelas sampai di sini. Yang jelas dapurnya dapur korowelang, terus lo 9 dengan pamornya masuk pamor pedarian kebak. Tangguh estimasi atau perkiraannya di era Mataram Senopaten. Kalau enggak nih Sultan Agung kurang gajah pamornya, kurang biur ya. Nah, lo 9 ya. Cukup jelas sampai di sini ya. Yang jelas dimaharkan. Semoga nanti ketemu jodohnya. Neng jangan lupa nanti ketika nongol video ini dulur-dulur sahabat-sahabatku dibantu like, subscribe ya, dan tambah follower ya. Wes ya, cukup jelas sampai di sini ya. Korowelang lo 9. Ya, tak ganti yang lain. Ada betok ya, betok sombro atau betok apa ini ya. Cukup kayak apa ya, ngomong unik ya. Ya tidak unik tapi ya kayak pisau ya. Ini maharnya murah ini, nggak ada 1 juta. Dengan warongkone ini apik, warongkone kayu jati. Ya yang mahal warongkonnya juga mahal. Member lah, mahal ya member. Pamore masuk beras putih. Kalau estimasi eranya nggak tahu ini era apa, ini era kayak Pajajaran lah. Tapi yang jelas di Maharno. Nah, nyandang apik ya sandangannya. Warangannya warangan lama juga. Nah, ini kayak pisau, tapi yo bukan pisau, tapi kok ada gonjonya. Mahar murah tidak mahal, cukup juga unik ya. Nggak tahu dulunya dibuat apa, untuk ageman atau senjata khusus atau bagaimana, wallahu alam. Semua hanya cerita perkiraan ya sahabat-sahabatku. Dapurnya mungkin ada yang bilang betok sombro, kemungkinan di era Pajajaran. Terus pamornya masuk di beras utah. Maharnya murah, nggak nyampe 1 juta ini, masih di bawah 1 juta. Nek panjenengan ingin tahu maharnya berapa, silahkan simak terus ketika live ya. Insya Allah tak sampaikan semuanya ya. Fair-fairan saja, nek cocok ya monggo ditawar. Kalau enggak bakaran itu ya memang bantingan buat puter yang lain lah. Fair-fairan saja ya. Cukup jelas sampai di sini ya. Betok sombro masuknya di era Pajajaran, kayak si Pajajaran. Dengan warongkonnya masuk di kayu jati ya. Warongkonnya apik nih warongkonnya. Standar kerja 1 jengkal lah, kurang lebih 1 jengkal panjangnya. Terus ada satu lagi juga betok ya, betok sombro kemungkinan ya. Ya cukup jelas sahabat-sahabatku, yang jelas ini kan di Maharno lah. Semoga nanti ketemu jodohnya di sini. Nanti dibantu like, subscribe ya sahabat-sahabatku. Satu lagi ini ada ya juga betok ya. Betok. Nah, ini besinya kayak 3 dimensi ya.
warung kene ya kayu jati semuanya. Ya. Warung kene kayu jati ini masuknya juga betok. Kalau ini masuknya 3 dimensi, kayak 3 dimensi ya. Isinya ada 2, ada hitamnya terus ada abunya. Gak sesek ya warung kene. Terus seperti ini ya. Ini warangannya warangan lama. Oh, 3 dimensi. Jadi ada abunya terus ada hitamnya. Bukan bikinan, tidak, ini memang saya dapatnya sudah begini, kayak memang kayak 3 dimensi. Ini menurut saya bisa kita bilang cukup unik dan cukup langka ya, menurut saya. Jadi ini ada hitamnya, terus ini warangan lama ya, ada abunya. Mungkinan ini abu kalau di warang pamor ya, kemungkinan ini meteorit jadinya. Nah ini masuknya nek jari ini ya kayak betok lah, betok sombro atau betok apa, yang pada intinya ya di maharno lah ketika nanti ada yang cocok dengan keris betok tersebut. Nah warung ini kayu jati ya, cukup jelas sampai di sini ya. Cukup unik. Masuk di 2 dimensi nih. Nah sebelahnya malah tidak ada. Nah, cukup aneh ya, bisa kita bilang aneh. Ini maksudnya betok, panjenengan mungkin sudah pada paham lah. Betok itu sebenarnya digunakan untuk pusaka tindih, pusaka yang digunakan dengan tujuan menetralkan atau meredam energi-energi yang tidak baik. Bahwasanya setiap era itu ada. Mojopahit ada, semua era ada, sampai ke PB, HB itu ada betok pusaka tindih. Bikin gawe ono sing jenenge pusaka tindih di setiap era lah. Yang mungkin kita kan belum tahu semuanya. Ya ini maksudnya betok sombro dengan warung kone kayu jati dan masuk estimasi di perkiraannya di era-era Pajajaran. Besinya 2 dimensi sahabat-sahabatku. Ini besinya cukup langka nih menurut saya ya. Ada hitam terus ada abunya, cukup unik ya. Terus maharnya juga standar ini, standar ora larang. Ini saya dapat dulu itu barter ya. Kalau lama-lama belum laku biasanya tak barter sama yang Tosanaji yang lain dari daerah-daerah yang lain lah, teman-teman sahabat-sahabat ada di Jawa Timuran, Jawa Tengahan, ketemu kadang kalau lama belum termahar paling barter perputaran ya, namanya juga penjual apa bakul itu yo gerak cepat, berputar cepat ya. Yang pada intinya diantara dari awal sampai akhir yang jelas dimaharkan. Semoga nanti ada yang cocok dengan pusaka tersebut melalui video ini. Ketika video ini membawa sebuah manfaat buat panjenengan, sedikit wawasan, monggo dibantu like, subscribe ya sahabat-sahabatku biar tidak ketinggalan ketika update pusaka terbaru. Wes tak tutup dulu, tak lanjut di video berikutnya. Sampai ketemu nanti ya. Semoga membawa manfaat buat panjenengan, buat anak cucu kita di masa yang akan datang. Salam Rahayu, salam budaya dari saya, Pusaka Tosanaji yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.